Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7A, B, dan C? Hari ini kita masuk ke materi bab 5, yaitu tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Bagi orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, mungkin sudah tidak asing dengan aplikasi jasa transportasi online. Aplikasi tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk berpergian tanpa harus membawa kendaraan sendiri. Selain jasa transportasi, aplikasi tersebut biasanya juga menyediakan layanan jasa lainnya seperti pesan antar makanan, kemudian juga antar barang, dan lain-lain. Selain transportasi, belanja dan jasa pengiriman barang juga sudah banyak yang berbasis online. Semua aplikasi tersebut merupakan contoh kolaborasi masyarakat digital yang melibatkan pengguna, penyedia jasa, dan pembuat aplikasi. Globalisasi ekonomi di dunia saat ini membuat persaingan antar pelaku bisnis menjadi semakin ketat. Hal ini dapat membuat organisasi dengan sumber daya terbatas menjadi terancam dan tersingkir dari pasar. Oleh karena itu, mau tidak mau, organisasi tersebut harus berusaha membangun kolaborasi dengan pihak lain, menyatukan sumber daya, serta saling melengkapi dan berbagi informasi agar dapat terus berinovasi dan dapat bertahan dalam persaingan pasar. Di sisi lain, kemajuan teknologi saat ini menciptakan banyak aplikasi dan layanan di internet yang memungkinkan dua atau lebih pihak dapat saling berhubungan dan bekerja sama. Teknologi ini menyediakan perangkat yang membuat kolaborasi tersebut dapat berjalan dengan mudah. Tuntutan persaingan bisnis dan dukungan ketersediaan teknologi yang ada membuat kolaborasi menjadi semakin umum dilakukan, baik antar organisasi bisnis, antar anggota tim, maupun pribadi. Berbicara mengenai kolaborasi, maka kita harus mengetahui dulu nih, apa definisi dari kolaborasi. Kolaborasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi yang baik, masing-masing orang atau pihak memberikan peranan yang bersifat saling membantu, saling melengkapi, dan saling membagikan informasi. Kolaborasi haruslah didasarkan pada usaha untuk mencapai tujuan bersama, bukan tujuan dari salah satu pihak saja. Jenis kolaborasi. Jenis kolaborasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuannya. Yang kedua, berdasarkan metode atau perangkatnya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuannya. Ada beberapa bentuk kolaborasi yang dibedakan berdasarkan cara pembentukan dan tujuannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kolaborasi tim. Kolaborasi tim adalah kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja, dengan masing-masing anggota tim mempunyai tugas, batasan waktu, dan tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas. Untuk mencapai tujuan bersama, masing-masing tim harus menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan pada batasan waktu tertentu. Dalam kolaborasi tim akan dibekali dengan sumber daya yang diperlukan dan penggunaan dari sumber daya tersebut akan dibagikan kepada anggota tim sesuai dengan kebutuhannya. Contoh kolaborasi tim adalah tim-tim kerja yang dibentuk oleh guru dalam kelas yang terdiri dari 5 orang dan diberi tugas untuk mengembangkan program atau tugas lainnya. Nah, untuk menyelesaikan proyek tersebut, tim akan membagikan tugas ke masing-masing anggota tim. Contoh, ibu memberikan tugas kelompok pada kelas 7A. Nah, di kelas 7A dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalkan satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian masing-masing kelompok tadi mengembangkan program atau tugas yang diberikan, dan masing-masing kelompok atau tim akan mendapatkan tugas untuk bisa menyelesaikan program tersebut.
Kolaborasi berikutnya yaitu kolaborasi komunitas. Kolaborasi komunitas adalah kolaborasi yang dilakukan karena adanya kesamaan minat dan ketertarikan dari anggota komunitas. Kolaborasi jenis ini biasanya dilakukan untuk mengembangkan bidang yang menjadi ketertarikan bersama dan tidak untuk tujuan komersial. Kolaborasi dilakukan dengan tujuan utama berbagi informasi dan pengetahuan atau knowledge untuk pembelajaran, bukan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Komunitas dibangun untuk memberikan solusi pada permasalahan dari anggota-anggota komunitas yang ada. Dalam kolaborasi komunitas, hierarki keanggotaan menjadi hampir tidak ada. Akan tetapi, anggota yang lebih berpengalaman atau yang memberikan kontribusi pengetahuan lebih besar kepada komunitas akan mempunyai kekuatan dan pengaruh yang lebih besar. Jika diperlukan, terkadang kolaborasi komunitas dapat melahirkan kolaborasi tim yang lebih formal. Contohnya misalkan komunitas IPA, komunitas matematika, jadi yang mempunyai mempunyai tujuan bersama atau mempunyai minat dan ketertarikan, maka bisa bergabung dengan komunitas tersebut. Bisa juga misalkan komunitas sepeda, komunitas pencinta buku, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi jaringan. Kolaborasi jaringan adalah kolaborasi yang dibangun karena adanya hubungan atau ikatan yang sudah dibangun terlebih dahulu. Jaringan tersebut dibangun berdasarkan ikatan tertentu seperti hubungan kerja, sahabat, kolega, teman sejawat, keluarga, atau kesamaan kepentingan. Dalam organisasi bisnis, kolaborasi jaringan sering dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri. Sebagai contoh, organisasi seperti hotel, jasa transportasi, kemudian restoran, penyedia jasa aktivitas wisata, dan biro perjalanan membangun jaringan untuk membangun industri pariwisata setempat. Masing-masing anggota dalam jaringan akan mendapatkan keuntungan dari kolaborasi yang dibangun sesuai dengan peranannya masing. Kemudian kita lanjut kepada jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat yang digunakan. Yang pertama adalah kolaborasi sederhana. Kolaborasi sederhana dilakukan dalam bentuk dialog, pemberian pesan, dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan. Kolaborasi jenis ini dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti aplikasi messenger, email, chatting, dan video conference. Aplikasi tersebut biasanya harus diinstal terlebih dahulu di komputer, perangkat mobile, atau menggunakan layanan yang ada di internet. Berikutnya adalah kolaborasi dokumen. Kolaborasi dokumen adalah kolaborasi yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang menjadi hasil dari kerjasama yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya kamu bekerja secara kolaborasi dengan temanmu untuk menyelesaikan laporan praktikum IPA. Dalam contoh ini, hasil kolaborasi akan diwujudkan dalam bentuk dokumen. Pada kolaborasi jenis ini akan dibutuhkan sharing dokumen antar anggota tim. Oleh karena itu diperlukan alat bantu berupa aplikasi atau layanan sharing dokumen yang tersedia di internet.
lainnya. Berikutnya adalah perangkat lunak untuk desain. Ketika kita bekerja dengan proyek desain, kita perlu berkolaborasi dengan kolega dalam satu tim ataupun dengan klien yang menjadi pelanggan kita. Desain yang dikerjakan seringkali memerlukan masukan atau saran, baik dari rekan kerja maupun pelanggan. Untuk memudahkan pengerjaan proyek desain yang bersifat kolaborasi seperti ini, kita memerlukan beberapa perangkat lunak yang dapat mengakomodasi kolaborasi kerja kita. Berikutnya yaitu perangkat lunak dokumentasi. Ketika bekerja dalam tim, terkadang kita dituntut untuk membuat dokumen yang dikerjakan secara bersama. Sebagai contoh, sebagai pelajar, mungkin kamu pernah ditugaskan untuk membuat laporan praktikum, misalnya mata pelajaran IPA, yang harus dikerjakan secara berkelompok. Pada kasus seperti ini, anggota tim akan bekerja menyelesaikan bagian-bagian tertentu, kemudian menggabungkannya menjadi laporan akhir. Saat ini, ada banyak sekali perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat dokumen secara kolaborasi. Jadi contohnya seperti ini, misalkan ada tugas praktikum IPA berkelompok 5 orang. Nah, supaya cepat selesai, masing-masing kelompok dibagi tugasnya. Siapa yang mengerjakan mungkin alat-alat yang digunakan, kemudian bahan-bahannya, kemudian langkah-langkah praktikumnya, kemudian digabungkan menjadi satu dengan cara didokumentasikan sehingga pekerjaannya menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai. Yang berikutnya yaitu berbagi file. Ketika kita bekerja dengan tim, seringkali kita harus berbagi file yang diperlukan oleh anggota tim untuk melakukan pekerjaannya. Saat ini ada banyak layanan yang tersedia untuk berbagi file. Beberapa layanan dilengkapi dengan fitur sinkronisasi online. Artinya setiap perubahan yang dilakukan di komputermu akan diikuti oleh perubahan dari dokumen yang disimpan di tempat penyimpanan tersebut. Jika kamu pengguna Google Mail atau Gmail, secara otomatis kamu dapat menggunakan layanan Google Drive yang mampu menyimpan file dalam jumlah yang besar. Selanjutnya adalah perangkat lunak untuk manajemen proyek. Ketika bekerja secara kolaborasi dengan tim, dengan anggota tim yang tersebar di berbagai penjuru dunia, ada baiknya pimpinan proyek dapat mengetahui perkembangan setiap pekerjaan yang dilakukan dan apa yang sedang dikerjakan oleh setiap anggota tim. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat mengelola pekerjaan-pekerjaan yang ada dan anggota tim yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, manajemen pekerjaan dalam proyek dapat dilakukan dengan baik dan proyek dapat selesai tepat pada waktunya dengan biaya yang sudah direncanakan. Yang terakhir adalah software tools. Saat ini ada banyak pengembangan perangkat lunak atau software yang bersifat open source yang dikerjakan secara kolaborasi oleh para pengembang atau developer dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, para pengembang tersebut perlu membagikan apa yang sudah dikerjakan untuk diteruskan oleh pengembang yang lain. Hal yang sama juga terjadi jika kita sedang mengerjakan proyek pengembangan software secara kolaborasi dengan anggota tim lain yang berada di tempat lain. Kita akan memerlukan tempat untuk membagikan aplikasi yang sudah dikerjakan untuk diteruskan oleh anggota tim yang lain. Nah, ada banyak layanan di internet yang menyediakan tempat untuk menempatkan perangkat lunak yang sudah dikembangkan untuk diteruskan oleh pihak lain. Nah, beberapa fitur yang umum dimiliki oleh layanan ini adalah fitur untuk mencari bug dan sistem untuk mengontrol versi dari setiap perangkat lunak yang ditempatkan. Baik anak-anak, sekian dulu materi hari ini, yaitu tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Semoga kalian dapat memahami dan kalian juga bisa membaca materi tersebut pada buku paket bab 5 dari halaman 157 sampai halaman 169. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.